Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Minggu ini saya banyak mendapatkan pertanyaan dari kepala sekolah atau dari teman-teman guru yang menyangkut tentang seragam sekolah dan pakaian olahraga. Saya tegaskan bahwa berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 16739 tahun 2025 bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan arahan Pak Gubernur itu melarang sekolah-sekolah melakukan penjualan buku, LKS dan juga seragam sekolah. Hal ini dilakukan agar sekolah tidak lagi menjadi bulan-bulanan masyarakat, orang tua yang menganggap sekolah menjadi tempat untuk menjual barang-barang dan menjadi tempat mencari uang. Saya tegaskan bahwa tadi seperti pertanyaan pengadaan baju seragam itu kan putih abu bisa dibeli di tempat-tempat yang sudah disiapkan di pasar-pasar maupun di toko-toko baju, toko-toko seragam. Anak-anak atau orang tua bisa membeli ke sana. Kemudian mengenai kekhasan kayak pakaian olahraga. Pakaian olahraga itu substansinya untuk memudahkan kenyamanan anak-anak berolahraga. Kalau anak-anak dirasa berat atau orang tua merasa berat membeli baju seragam olahraga, kaos yang ada di rumah bisa dipakai untuk berolahraga. Pertanyaan berikutnya, anak-anak pengen mempunyai seragam yang sama. Kasus-kasus seperti ini memang banyak terjadi di sekolah-sekolah karena anak-anak pengen mempunyai kaos seragam. Karena dengan berseragam mereka itu akan mempunyai kepercayaan diri dan semangat kolektif. Nah, hal-hal semacam ini harus disikapi dengan kreatif oleh guru dan kepala sekolah. Rangkaikan dengan kegiatan pembelajaran, dengan kegiatan kokurikuler. Hal-hal semacam ini harus menjadi stimulasi bagi anak-anak untuk merancang pembelajaran pemecahan masalah. Jadi jangan juga karena ada keinginan seperti itu kemudian guru-guru atau pihak-pihak yang ada di sekolah kemudian mengorganisir, kemudian membuatkan baju untuk mereka. Hal-hal semacam ini bisa dirancang menjadi sebuah pembelajaran. Anak-anak bisa secara kolektif itu menemukan kesepakatan bersama di antara mereka. Mereka diajarkan untuk mendesain kaosnya, warna kaosnya seperti apa, musyawarahkan di antara mereka. Musyawarahkan. Dan bermusyawarah ini adalah merupakan nilai-nilai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Membiasakan anak-anak bermusyawarah, memusyawarahkan warna apa yang mereka inginkan, kemudian model seperti apa yang mereka inginkan. Diskusikan di antara mereka. Jika di antara mereka ada yang pandai membuat desain, membuat rancangan, suruh mereka untuk mendesain sendiri. Kemudian bagaimana proses pengadaannya? Proses pengadaannya mereka harus bisa memilah-memilih tempat mana yang lebih murah. Ini mengajarkan kepada mereka agar mereka bisa mencari, memilah-milah bagaimana secara ekonomi bisa menguntungkan untuk mereka karena lebih murah. Kemudian dari sisi tanggung jawab, biarkan anak-anak itu mempunyai tanggung jawab mengelola, belajar, mengeksplorasi. Nah, ini adalah bagian dari pembelajaran. Pada kurikulum sekarang dinamakan kokurikuler. Kegiatan-kegiatan yang menguatkan secara lintas bidang pelajaran. Ada PKN-nya, ada matematikanya, kemudian ada pelajaran-pelajaran lainnya yang oleh anak-anak kita bisa diambil manfaatnya, nilainya. Dengan seperti ini anak-anak belajar mengorganisasikan diri, belajar memecahkan masalah, belajar mencari bagaimana secara ekonomi yang lebih murah untuk kelas mereka. Dan setiap kelas dibebaskan warnanya mau seperti apa, bajunya, modelnya mau seperti apa. Yang penting mereka terlibat di dalam aktivitas pembelajaran, aktivitas kritis dan kreatif. Ini yang
dibutuhkan oleh anak-anak kita, belajar memecahkan masalah. Mereka butuh, dan itu adalah menjadi kebutuhan mereka, bukan kebutuhan guru-guru atau kepala sekolahnya, karena itu akan digunakan oleh mereka. Nah, proses-proses semacam ini harus dirancang oleh kepala sekolah dan guru-guru. Jika ini betul menjadi kebutuhan anak-anak, kita serahkan kepada mereka agar mereka bisa menyusun, melaksanakan, dan memecahkan apa yang menjadi kebutuhan. Kalau itu memang dianggap sebagai sesuatu yang mendesak, sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka, mari kita kasih ruang buat anak-anak kita dalam memecahkan masalah, merumuskan kebutuhan mereka, dan proses pengambilan keputusan di antara mereka. Dengan seperti itu, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang sagir, bager, benar pinter, jingsinger, menjadi generasi Pancawaluya, dimulai dari melakukan keputusan-keputusan, mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan teman-teman mereka. Semangat kolektif perlu kita tumbuhkan, tapi itu harus tumbuh dari kesadaran dan kreativitas diri mereka sendiri. Terima kasih.